Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, anak soleh soleha. Di pagi hari ini, meskipun cuacanya agak mendung, ya, itu tidak membuat semangat kita untuk belajar itu kendor, ya. Akan tetapi kita lebih tambah bersemangat lagi dalam belajar agar masa depan kalian itu insya Allah menjadi orang-orang yang sukses. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak soleh, seperti biasanya sebelum ustazah memulai pelajaran hari ini, kita refresh dulu sejenak agar kita lebih bersemangat dan fokus dalam belajar. Oke, kita tepuk PPK ya anak soleh ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Sekali lagi tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke anak soleh, alhamdulillah ya. Semoga dengan refresh dari ustazah di setiap harinya dalam sebelum belajar ya, semoga kalian lebih bersemangat dalam menerima pelajaran dari ustazah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita semua berdoa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya anak soleh, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang naikkan buku tema 7-nya ya. Tema 7-nya anak soleh. Naikkan buku tema 7-nya. Indahnya keragaman negeriku ya. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan. Jadi naikkan bukunya tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak soleh, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui penjelasan guru, siswa mampu menentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks dengan benar. Yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa mampu menemukan dan menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Nah, kata sulit ini kita sudah pernah bahas ya di subtema 1, 2 dan sekarang kita akan bahas kembali agar kalian lebih mengingat kembali materi tentang arti kata sulit ya. Mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Kata sulit dalam suatu teks adalah kata yang belum diketahui makna atau artinya. Dalam suatu teks, kata sulit juga dapat berupa istilah. Nah, istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Nah, anak soleh, untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Misalnya ya, kata kesatuan. Kata kesatuan terdiri atas imbuhan ke dan an, serta kata dasar satu. Jadi saat mencari kata kesatuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka carilah menggunakan kata satu atau kata dasarnya, yaitu satu.
Setelah menemukan kata satu, kemudian mencari kata kesatuan sehingga kamu akan menemukan arti kata kesatuan. Anak soleh, menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati dan tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Anak soleh menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Nah, bagaimana sih caranya? Ya, peta pikiran adalah cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Peta pikiran juga menuliskan informasi yang disajikan dalam bentuk bagan. Ya, jadi informasi dalam suatu teks itu disajikan dalam bentuk bagan. Ya, itu namanya peta pikiran. Nah, anak soleh, jadi cara menentukan peta pikiran itu yang pertama, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks. Yang kedua, pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf. Kemudian selanjutnya tuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam bentuk bagan, ya, yang dinamakan peta pikiran. Oke anak soleh, mari kita membaca teks berikut ini. Nah, keragaman agama dan suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Hal itu pun tergambar dalam semboyan negara yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan hasil survei pemerintah, bangsa Indonesia terdiri atas 1.300 suku, dengan suku bangsa terbesar adalah suku Jawa. Banyaknya jumlah suku bangsa tersebut diiringi oleh beragamnya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Penduduk Indonesia tercatat ada yang memeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Para pemeluk agama-agama ini pun tinggal menyebar di seluruh Indonesia. Walaupun berbeda, bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Sesuai semboyannya Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di tengah keragaman suku dan agama, kita bisa belajar dan mengembangkan hidup bertoleransi. Toleransi artinya mampu menghargai perbedaan. Suatu bangsa yang mampu bertoleransi dapat menciptakan kerukunan dan persatuan antar sesama. Nah, dari teks di samping kita dapat membuat peta pikiran. Akan tetapi kita harus menentukan pokok-pokok pikiran dari setiap paragraf. Ya anak soleh. Jadi tadi teksnya itu tentang keragaman agama suku bangsa di Indonesia. Dia terdiri dari 3 paragraf. Jadi setiap paragraf kita cari dulu pokok pikirannya. Nah, perhatikan bagan di samping ya. Bagan di samping paragraf pertama itu pokok pikirannya tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Sedangkan paragraf kedua pokok pikirannya itu keragaman agama yang ada di Indonesia. Pokok pikiran ketiga adalah manfaat keragaman agama dan suku bangsa. Jadi cara membuat peta pikiran ya seperti ini ya anak soleh ya. Jadi di tengah-tengah itu yang berwarna orange itu adalah judul dari teks tersebut. Jadi tanda-tanda panahnya itu adalah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam suatu teks. Anak soleh menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah ide atau inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama ya. Menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Ringkasan adalah inti sari sebuah teks. Ya. Saat menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan, kamu hanya perlu meringkas isi teks dengan cara mencatat informasi penting dari teks yang kalian baca. Informasi penting tersebut biasanya disampaikan melalui gagasan pokok atau ide pokok dari setiap paragraf.
Meringkas ide teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Nah, ayo kita membaca tadi ada teks tentang keragaman agama suku bangsa ya. Jadi yang digarisbawahi yang warna biru itu ide pokok setiap paragraf ya. Jadi yang digarisbawahi warna orange itu adalah kata-kata sulit yang harus diartikan. Nah, kita ke tabel di samping ya. Kata sulitnya semboyan, artinya itu semboyan perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan. Yang kedua, survei. Survei itu teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data, penyelidikan, dan peninjauan. Kemudian yang ketiga, bertoleransi, artinya itu bersikap toleran. Kemudian ide pokok setiap paragraf itu yang pertama, paragraf pertama ya, ide pokoknya bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Paragraf kedua, ide pokoknya keragaman suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah perbedaan suku dan agama tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Oke, anak soleh, bagaimana sih caranya membuat ringkasan dalam satu teks ya? Jadi bacaan tentang teks tentang keragaman agama dan suku bangsa Indonesia itu dapat diringkas menjadi seperti bagan yang di samping ya. Jadi ringkasannya, contoh ringkasannya ya anak soleh, yaitu sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman yang tergambar dalam semboyan negara yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan 6 agama resmi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Walaupun berbeda, bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Di tengah keragaman suku dan agama, kita bisa belajar dan mengembangkan hidup bertoleransi. Nah, sekarang kita di penghujung materi, yaitu tugas. Tugasnya yaitu bacalah teks pada buku siswa halaman 132. Halaman 132 ya. 132. Oke. Setelah kalian membaca, maka kalian menentukan gagasan pokok setiap paragraf ya. Kemudian yang kedua, buatlah peta pikiran dari gagasan pokok tersebut. Oke? Yang cara membuat peta pikiran itu saya rasa tadi sudah Ustazah jelaskan di slide sebelumnya, dan cara mengambil gagasan pokok juga itu Ustazah juga sudah jelaskan di gagasan sebelumnya ya. Jadi kalian yang kurang mengerti silahkan bertanya kepada Ustazah atau membaca slide sebelumnya ya, materi sebelumnya. Oke anak soleh, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Rajin belajar, jangan lupa kerja tugasnya, jaga kesehatan, dan syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.